Ya, rumah produksi Come and See Picture akhirnya merilis official trailer terbaru dari film Siksa Kubur. Lagi-lagi Joko Anwar, film yang digarapnya kini sukses membuat penasaran banyak orang. Siksa Kubur merupakan versi panjang dari film pendek yang pernah digarap olehnya pada tahun 2012. Mengusung genre horor religi, film Siksa Kubur menjadi film horor Indonesia yang paling dinanti di tahun 2024 ini. Setelah sebelumnya kita dibikin kecewa dengan film Siksa Neraka, ya semoga film Siksa Kubur ini bisa memuaskan kalian. Dan menariknya film Siksa Kubur akan head to head dengan film Badarawuhi di Desa Penari yang sama tayang di Lebaran tahun ini guys. Menarik, kita tunggu nih, kira-kira film mana yang berhasil meraih perolehan penonton terbanyak. Nah, kali ini kita akan bahas trailer terbaru dari film Siksa Kubur. Detail-detail menarik apa yang bisa kita temukan di trailer ini? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's talk about it. Mau mainin agama ya? Mau jadi penista agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Dan saya ingin menyaksikannya. Ya, setelah gua menyaksikan teaser atau trailernya, jujur gua masih belum paham plot ceritanya. Kayak masih misterius gitu. Setelah kemarin melihat trailernya, gua cukup terkesan, namun juga membingungkan guys. Jadi cuplikan di trailernya seperti pecahan-pecahan yang gak bisa kita tebak bakal gimana ceritanya. Cuman ada satu yang bisa kutebak. Ini bakal memperlihatkan salah satu karakter yang bernama Sita yang akan membuktikan secara live apakah siksa kubur ini benar ada atau enggak. Dan saya ingin menyaksikannya. Semua gambaran tersebut mengarah pada satu hal, yaitu menyatakan kalau siksa kubur apakah benar-benar nyata. Seperti menguatkan slogan film Siksa Kubur yang selalu muncul, bahwa setelah menonton filmnya, penonton akan percaya. Selain jalan ceritanya yang unik, jajaran pemain dari film Siksa Kubur juga menjadi daya tarik utamanya. Sebab jajaran pemain dari film ini terdiri atas aktor papan atas Indonesia. Mulai dari Faradina Mufti, Reza Rahadian, Widuri Putri, Mujaki Ramdan, Happy Salma, Fahri Albar, Putri Ayudhya, Christine Hakim, Slamet Raharjo, Arswendi Bening Suara, dan masih banyak lagi. Ya, setelah mengulik lagi, akhirnya gua dapat sebuah sinopsis. Jadi Siksa Kubur ini bercerita soal Sita yang diperankan oleh Faradina Mufti yang tidak percaya agama setelah kedua orang tuanya jadi korban bom bunuh. Nah, sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu nih, yaitu mencari orang yang paling berdosa. Dan ketika orang itu meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur ini benar nyata atau enggak. Namun ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tidak percaya. Banyak orang yang bakal marah sih. Ya, trailer film Siksa Kubur ini menampilkan karakter utama bernama Sita. Ia memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang tidak lagi percaya dengan agama setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Dan karena hal tersebut, Sita nekat mencari orang paling berdosa untuk membuktikan tentang kebenaran siksa kubur. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa orang yang paling berdosa yang ditemui Sita dalam film Siksa Kubur ini? Dan apa dosa-dosa yang telah diperbuat semasa hidupnya? Trailer ini juga disertai dengan latar musik religi dari lagu Opik yang menambahkan nuansa mencekam dalam setiap adegannya. Ya, adegan selanjutnya Sita tengah memandikan seorang pria tua. Nah, dari sini kita bisa menebak profesi yang dijalani oleh Sita, yaitu pengurus panti. Selain itu, cerita di film akan mengungkap masa lalu Sita atau ketika Sita waktu muda, yang sebelumnya hidup bahagia bersama kedua orang tuanya. Ada adegan yang cukup mengerikan. Terdengar suara berupa teriakan orang yang muncul dari dalam rekaman. Tiba-tiba Sita remaja muncul dengan terkejutnya mendengar suara rekaman tersebut. Saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Dalam potongan adegan lainnya, Sita berada dalam situasi emosional, di mana yang terlihat di trailer, kerudungnya dilepas paksa oleh karakter yang diperankan oleh Yayan Nur.
Lalu Sita berlari di tengah hutan. Kita lihat beberapa kali matanya memantau situasi di belakang, kayak sedang melarikan diri dari kejaran sesuatu. Namun kita belum bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Ya, tentu saja trailer film Siksa Kubur juga menampilkan potongan adegan Reza Rahadian berperan sebagai Adil yang juga sebagai pemeran utama. Ia tampak diperlihatkan sedang berada di sebuah bangsal dan sibuk memandikan jenazah. Hal ini pun cukup membuat gua menjadi penasaran soal profesinya dalam film tersebut. Tapi tebakan gua si Adil ini berprofesi sebagai pemandi jenazah. Nah, yang mencuri perhatian gua di sini adalah kemunculan Christine Hakim yang tampilannya berbeda dari aktor yang lain, yang mana ia justru hadir dengan penampilan yang cukup berantakan. Pada adegan lainnya, ia kembali hadir dengan aksi di luar nalar karena tampak masuk ke dalam sebuah mesin cuci. Meski sangat singkat sekali, adegan satu ini cukup berhasil memancing rasa penasaran gua tentang maksud apa dari adegan ini, guys. Ya, scene berikutnya akhirnya gua menemukan satu easter egg nih guys. Di scene ini ada sebuah batu nisan, yang mana di batu nisan ini tertulis nama I Masbet. Menariknya kita jadi bisa menghubungkan nama ini dengan film pendeknya Joko Anwar, yang di dalam film pendek itu menceritakan bocah yang menyaksikan langsung siksa kubur ayahnya. Asalkan kalian tahu, pria di dalam film pendek Grave Torture itu bernama Ismail Masbet. Nah, gua jadi berpikir, apakah siksa kubur ini memang ada kaitannya dengan film pendeknya Joko Anwar? Itu berarti benar, kuburan ini kuburannya Ismail Masbet dari film pendek garapan Joko Anwar yang kembali ditampilkan di film Siksa Kubur. Ada rumor juga Adil ini adalah si bocah di film pendek Grave Torture yang sekarang sudah bertumbuh dewasa yang punya trauma berat atas kejadian mengerikan di masa lalu. Adil? Dan pada babak akhir, Sita akhirnya masuk ke liang kubur bersama orang yang paling berdosa menurutnya. Ia pun tak lupa menyalakan handycam untuk membuktikan secara langsung. Namun tak lama kemudian, suasana mencekam terjadi. Wajah Sita mendadak terlihat kecipratan darah. Di sini kalau diamati baik-baik, muncul sosok ular yang menyerang si mayat segar tersebut. Nah, ini adalah pembuktian dari ular yang ditampilkan di poster Siksa Kubur. Ular ini bukan sembarang ular loh guys. Ular tersebut dinamakan Suzaul Akro yang dikenal sebagai sosok ular penyiksa di alam kubur. Ular ini diciptakan oleh Allah hanya untuk menyiksa manusia yang berdosa semasa hidup di dunia. Jadi salah satu hukuman yang Allah berikan kepada umatnya yang berdosa, maka di alam kubur nanti ia akan ditemani oleh ular tersebut. Namun tentu saja penutup trailer ini menimbulkan tanda tanya besar soal nasib Sita selanjutnya. Ini gila sih. Nyir orang gak percaya tahayul, Dil. Ya, dari trailer yang sudah dirilis terlihat bahwa Siksa Kubur bukanlah sekedar film horor biasa. Joko Anwar membawa dimensi religi yang dalam, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan esensial tentang iman, hukuman, dan eksistensi. Konsep siksa kubur yang dipercaya oleh banyak masyarakat Indonesia menjadi elemen utama dalam memperkuat atmosfer horor dalam film ini. Ditargetkan untuk rilis pada tanggal 10 April 2024, Siksa Kubur akan hadir tepat di tengah-tengah perayaan Idul Fitri. Hal ini memberikan dimensi tersendiri bagi film ini, menjadikannya bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sebuah refleksi mendalam bagi masyarakat Indonesia. Sebagai penggemar film horor Indonesia, tak sabar rasanya untuk menyaksikan bagaimana Joko Anwar menghadirkan kisah yang penuh misteri dan ketegangan ini di bioskop. Dengan konsep horor religi yang menarik, serta jajaran cast berkualitas, Siksa Kubur menjadi salah satu film yang wajib ditonton pada tahun ini. Jadi itulah penjelasan trailer film Siksa Kubur. Ada teori menarik dari kalian? Jangan disimpan aja. Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.
siksa kubur Anda